Tidak ada orang tua yang sempurna. Demikian juga tidak ada anak yang sempurna. Semua kita membutuhkan Tuhan yang bisa menyempurnakan hidup kita. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, "Terimalah satu dengan yang lain sesuai dengan kasih Kristus." Apapun kelebihan dan kekurangan keluarga kita, mari kita menerima mereka sama seperti Yesus telah menerima kita. Selamat berjumpa kembali semua sahabat Mesbah Mujizat. Salam sukacita, salam kebahagiaan, dan salam mujizat. Hari ini kita bisa bertemu kembali dalam program Mesbah Mujizat. Dan percayalah bahwa ketika kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, pertolongan dan pemeliharaan Tuhan nyata buat kita, tuntunan Tuhan akan semakin luar biasa saat kita terus hidup melekat dan mendekat kepada Tuhan. Dan mari kita akan bersama memuji Tuhan, dan kita akan mengekspresikan cinta kita, kerinduan kita kepada Tuhan. Bersama BMC Worship, mari naikkan penyembahan dan pujian kita. Shalom sahabat Mesbah Mujizat yang kasih dalam Tuhan. Sama-sama kita mau bawa hati kita mau hampiri tahtanya, kita mau tinggikan, kita mau muliakan, kita mau agungkan nama Tuhan. Dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu ya Tuhan, kau mengetahui Tuhan Yesus untuk menolong rancanganmu dalam hidup kami. selalu Kau yang senantiasa menolong kami Tuhan. keajaibanmu. Kau dahsyat. Kami mau katakan bahwa Engkau Allah yang dahsyat dalam hidup kami Tuhan Yesus. Haleluya. Dan ku tenang di dalam caramu. Sungguh Engkau Tuhan yang selalu tahu akan hidup kami. Selalu punya cara untuk
Demikianlah firman Tuhan. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur pelepuran di tanah. Karena melalui Dia, Allah sudah menyatakan ya kepada semua janjinya. Itulah sebabnya melalui Yesus Kristus, kata amin kita ucapkan untuk memuliakan namanya. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Karena janji Tuhan ya dan amin, saudara-saudara. Haleluya, amin. Kau selalu menolong setiap kami Tuhan. Caramu tidak terbatas dalam hidup setiap kami Tuhan. Mari katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Engkau selalu menjaga hidup kami Tuhan. Kami tidak perlu khawatir Tuhan. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Boleh sekali lagi katakan, Tuhan selalu menolongku. Banyak caramu Tuhan untuk menolong setiap kami Tuhan yang selalu berharap hanya kepada Engkau Tuhan. Engkau banyak jalan Tuhan. Engkau adalah jalan itu sendiri Tuhan. Amin. Tanpa seizin-Mu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Engkau selalu memenuhi segala kebutuhan kami Tuhan. Kami tidak khawatir Tuhan. Seumur hidupku Tuhan selalu menolongku, selalu. Kami percaya Tuhan, kami pegang janji-janji Tuhan. Janji-Mu ya dan amin dalam hidup setiap kami Tuhan. Engkau salah yang setia, yang selalu menjaga hidup setiap kami Tuhan. Amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Boleh yang telah ditolong Tuhan katakan, Tuhan selalu menolongku. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat Tuhan. Engkau selalu menjaga dalam hidup setiap kami Tuhan. Engkau Allah Israel yang tidak pernah terlelap Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semuanya apapun masalah yang kami hadapi Tuhan, itu seizin akan Engkau. Thank you Lord. Tuhan selalu. Mari katakan dengan iman saudara. Selalu. Jangan takut, tidak usah khawatir. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Boleh sekali lagi, lebih lagi katakan,
kami Tuhan, kami berserah hanya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia selalu mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi katakan. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kami percaya. Kami percaya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Jehovah Jireh yang selalu mencukupi setiap kami Tuhan. Kami tidak takut, kami tidak khawatir Tuhan. Kami menghadapi segalanya bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan, amin. Tuhan selalu menolongmu dan selalu menjaga setiap kita. Itulah pujian yang kita sudah naikkan bersama BMC Worship. Dan kalau saudara percaya akan pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan, penjagaan Tuhan, ayo coba ketik katakan, Yesuslah penolong dalam hidupku. Haleluya. Sekali lagi, Yesuslah penolong dalam hidupku. Saya kembali menyapa buat semua sahabat Mesbah Mujizat, baik yang bergabung secara live maupun menyaksikan siaran ulangnya. Jika Anda diberkati oleh program Mesbah Mujizat, Anda bisa subscribe, Anda juga bisa like dan komen yang baik dan sharekan program-program ini kepada teman-teman kita yang lain. Dan setiap hari BMC YouTube channel Bethany Miracle Center akan hadir setiap jam 7 malam waktu Jakarta atau sekarang jam 7 pagi pada waktu di Amerika, khususnya di Philadelphia atau New York. Nah, hari ini saudara sekalian, kita akan melanjutkan apa yang kita pelajari. Kemarin kita sudah belajar orang tua, bersyukurlah. Dan dalam rangka Thanksgiving, hari pengucapan syukur, hari ini kita akan belajar sebuah kebenaran firman Tuhan dengan tema anak-anak syukurilah. Anak-anak syukurilah. Nah, kita akan lihat Alkitab kita di dalam Efesus pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Setiap kita bisa memilih kita mau tinggal di kota dan di negara mana. Setiap kita bisa memilih kita mau bekerja di perusahaan mana, bidang apa. Bahkan kita bisa memilih mau menikah dengan siapa. Tetapi kita tidak pernah bisa memilih kita mau terlahir dari orang tua yang mana. Berarti orang tua kita merupakan anugerah Tuhan terbaik yang telah Tuhan berikan buat kita, anak-anaknya. Sekali lagi, kita tidak bisa memilih kita terlahir dari orang tua yang mana.
Coba seandainya kita boleh memilih. Pasti saudara akan memilih, oh saya mau lahir dari keluarganya Presiden Amerika. Saudara sekalian, tetapi ternyata kita tidak bisa memilih kita terlahir dari keluarga orang tua yang mana. Itu berarti bahwa orang tua setiap kita adalah anugerah yang terbaik dari Tuhan bagi kita, anak-anaknya. Ayo coba ketiklah, katakan, orang tua saya adalah anugerah dari Tuhan. Haleluya. Sekali lagi, orang tua saya adalah anugerah dari Tuhan. Nah, sebaik-baiknya orang tua kita, pasti mereka punya kekurangan. Seburuk-buruknya orang tua kita, tetap itulah orang tua kita. Nah, daripada kita terjebak dengan rasa kecewa, rasa tidak puas, bahkan mungkin trauma, terluka, benci, lebih baik syukurilah keadaan orang tua kita. Sebab itu merupakan anugerah yang telah Tuhan berikan buat setiap kita. Sehebat-hebatnya kita sebagai seorang anak hari ini, tidak lepas dari orang tua kita yang melahirkan kita, membesarkan kita. Saudara sekalian, hari-hari ini ada banyak anak-anak yang terluka kepahitan dengan orang tuanya. Bahkan ada banyak anak-anak yang akhirnya putus hubungan dengan orang tuanya. Saudara, sampai ada seorang anak ketika saya tanya, kemana ayahmu? Dia berkata, biar aja dia mati. Dan saya tidak pernah mau peduli dengan dia lagi. Wow, saya begitu kaget. Ada kalimat yang begitu sarkastik, yang begitu tajam dari seorang anak. Dan ternyata ini adalah anak yang kepahitan dengan orang tuanya sendiri. Saudara sekalian, hai anak-anak, syukurilah orang tuamu. Itulah yang kita harus mengerti. Hai anak-anak, syukurilah orang tuamu. Sebab bagaimanapun juga, orang tua kita walaupun punya kekurangan, punya kesalahan, tetapi itu merupakan anugerah terbaik dari Tuhan. Ayo coba, saudara kalau setuju, coba ketik katakan, syukuri orang tuamu. Sekali lagi, syukuri orang tuamu. Nah, pertanyaannya, mengapa kita harus mensyukuri orang tua kita? Saya memberikan 3 alasan dari Alkitab. Mengapa kita harus mensyukuri orang tua kita? Alasan yang pertama, saudara sekalian, ternyata rasa syukur memampukan kita untuk menerima dan mengasihi orang lain. Sekali lagi, rasa syukur memampukan kita untuk menerima dan mengasihi orang lain. Saudara sekalian, bersungut-sungut itu merupakan akibat daripada orang yang tidak puas, tidak bisa menerima keadaan yang terjadi. Bersungut-sungut akan mengakibatkan hati kita jadi sempit dan penuh dengan kemarahan. Sebaliknya, rasa syukur akan menjadikan hati kita gembira. Rasa syukur akan membuat hati kita lapang. Dan itu akan membuat kita dengan mudah bisa menerima dan bisa mengasihi orang lain, termasuk orang tua kita. Nah, hari ini saudara sekalian, mari kita belajar biar kita belajar mensyukuri orang tua kita, mensyukuri orang lain. Kenapa? Sebab itu akan membuat kita dengan mudah bisa menerima dan mengasihi orang lain, termasuk orang tua kita. Sebaliknya, sungut-sungut akan menutup hati kita dan akan membuat hati kita sempit untuk kita tidak bisa menerima baik kelebihan maupun kekurangan orang tua maupun keluarga kita. Lihat dalam Roma 15 ayat 7. Paulus mengingatkan kita, sebab itu terimalah satu akan yang lain. Sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Sebab itu terimalah satu akan yang lain. Sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Dan jika saudara saja diterima Tuhan ketika kita berdosa,
Mengapa kita tidak mau menerima orang lain? Dan jika saudara bisa menerima orang lain untuk Anda terima sebagai teman atau sebagai sahabat, mengapa kita tidak bisa menerima orang tua kita atau keluarga kita yang telah berbuat salah kepada kita? Kita harus belajar untuk bisa, saudaraku, mensyukuri kelebihan dan kekurangan orang lain. Kita harus belajar untuk bisa menerima mereka apa adanya. Jangan tunggu kalau mereka baik baru kita terima. Tetapi bagaimanapun juga itu adalah orang tua kandung kita. Walaupun itu adalah orang tua yang mungkin pernah menyanyiakan kita, yang pernah mungkin memukul kita, melukai kita. Mungkin orang tua yang kejam, orang tua yang tidak peduli dengan anaknya, atau orang tua yang pernah, yaitu saudaraku, melukai kita atau membuang kita. Saudara sekalian, hari ini, mari kita harus belajar untuk menerima keberadaan orang tua kita. Kita harus bisa mensyukuri dan menghargai segala pengorbanan mereka. Sebab bagaimanapun juga kita ada di dunia, memang karena Tuhan, tetapi melalui orang tua kita. Mari ampuni setiap kesalahan orang tua kita, setiap kesalahan keluarga kita. Mari ampuni dan terimalah setiap ketidaksempurnaan mereka. Ada seorang anak wanita yang begitu benci dan kepahitan sampai meninggalkan Yesus gara-gara ketika ayahnya mabuk hampir memperkosa sang anak putrinya sendiri. Tetapi untung hari itu sang anak putri berteriak dan dia dengan segenap tenaga berusaha lari dan menghindar. Walaupun dia dalam keadaan sudah ditelanjangi. Tetapi saudara sekalian, puji Tuhan. Akhirnya setelah sekian lama anak ini bertumbuh dalam kebencian kepahitan, bahkan meninggalkan Yesus. Akhirnya dia mendapat kembali kasih Yesus. Bahkan dia menjadi seorang anak yang bisa mengampuni orang tuanya. Dan dia bisa menerima kelebihan dan kekurangan orang tuanya. Dan yang dahsyat akhirnya, anak wanita ini setelah bertumbuh makin kuat dalam Tuhan, dipakai Tuhan menjadi hamba Tuhan. Saudara sekalian, hari ini, mari kita belajar untuk menyadari bahwa rasa syukur akan memampukan kita untuk menerima dan mengasihi orang lain. Hentikan komplain Anda, hentikan sungut-sungut Anda, sebab itu akan membuat kita makin tidak bisa menerima dan mengasihi orang lain. Yang kedua, mengapa kita harus mensyukuri orang tua kita? Saudara sekalian, alasan yang kedua, rasa syukur mempererat hubungan dengan orang lain. Sekali lagi, rasa syukur mempererat hubungan dengan orang lain. Rasa syukur akan mendekatkan dua hati yang berjauhan. Mungkin kita dekat secara fisik dengan orang tua kita, tinggal satu rumah, tinggal bahkan bersebelahan kamar, tetapi mungkin hati kita sudah terlalu jauh. Sebaliknya, saudara sekalian, mari kita belajar, kita mempunyai rasa syukur, karena rasa syukur akan mendekatkan dua hati yang berjauhan. Sebaliknya, kemarahan, kekecewaan akan membuat dan membangun tembok pemisah dengan orang lain. Eratkan hubungan kita dengan Tuhan, tetapi juga eratkan hubungan kita dengan orang tua, dimulai dari inisiatif kita lebih dulu. Saudara sekalian, lihat bagaimana Paulus mengingatkan kita dalam Roma pasal 12, ayat 17-18. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Cairkan semua praduga, semua asumsi buruk, semua trauma-trauma di masa lalu, dengan kasih dan keterbukaan. Jangan lagi membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukan apa yang baik bagi semua orang. Bahkan jika itu bergantung daripada kita, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Artinya, yang penting kita mau berdamai.
Tetapi kalau orang itu tidak mau berdamai, itu tanggung jawab dia dengan Tuhan. Mari kita cairkan semua trauma masa lalu, asumsi-asumsi, permusuhan, praduga, dengan kasih dan keterbukaan. Saudara, ketika kita mengalami rasa syukur, maka itu akan membuat kita jadi lebih erat, lebih jadi dekat. Saudara mengerti bahwa dalam sebuah pertemuan yang bisa menyatukan setiap audiens di dalam pertemuan itu, bukan hanya kehadiran mereka, tetapi begitu ada joke, ada humor, lalu semua ketawa, maka suasana itu akan jadi cair. Maka semacam ada kedekatan, kebersamaan dari semua audiens yang hadir pada waktu itu. Nah, hal yang sama ketika kita bisa bersyukur, kita bisa tertawa bersama, maka itu akan mendekatkan hati kita. Dan terutama ketika kita sudah mulai renggang hubungan dengan keluarga, mari kita belajar perbesar rasa syukur. Haleluya. Ayo coba ketik, katakan, saya mau memperbesar rasa syukur. Sekali lagi, saya mau memperbesar rasa syukur. Yang ketiga, yang terakhir, mengapa kita harus mensyukuri orang tua kita? Yang ketiga, saudara sekalian, rasa syukur membuat kita bisa mentaati perintah orang tua. Rasa syukur akan membuat kita bisa mentaati perintah orang tua. Segala sesuatu yang dikerjakan terpaksa akan terasa berat dan menyakitkan. Sebaliknya, apapun yang dikerjakan dengan rasa syukur akan menjadi ringan dan menyenangkan. Dan lihat bagaimana dalam Efesus pasal 6 ayat 1-3. Paulus mengingatkan kita, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ketika orang tua kita memberikan sebuah perintah, sebagai anak Tuhan kita harus mentaati. Asal perintah itu di dalam Tuhan, artinya yang sesuai dengan firman Tuhan. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Apa akibatnya? Ayat 3. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Wow, ternyata saudara sekalian, mentaati orang tua itu justru bukan merugikan kita, tapi menguntungkan kita. Kita akan bahagia dan panjang umur. Ayo, yang mau hidup bahagia dan panjang umur, coba ketiklah, katakan, saya mau mentaati orang tua. Sekali lagi, saya mau mentaati orang tua. Taatilah setiap perintah orang tua yang sesuai dengan kebenaran Alkitab. Tetapi tetap hormati orang tua saat kita, saudaraku, menolak perintah orang tua yang berhalangan atau yang bertentangan dengan Alkitab. Saudara, kalau orang tua mengajarkan atau memerintahkan suatu perintah yang sesuai Alkitab, maka taati. Tetapi jika orang tua mengajarkan sebuah perintah yang bertentangan dengan Alkitab, saudara tetap hormati mereka, walaupun kita dengan bijak menolak perintah orang tua yang berbeda dengan Alkitab. Contoh, ketika orang tua kita mungkin bentrok dengan pasangan kita, lalu kemudian orang tua kita menyuruh anaknya untuk bercerai, ya jelas jangan dituruti, jangan ditaati. Tetapi tetap hormati orang tua, walaupun kita harus menolak dengan lembut setiap apa yang orang tua kita katakan. Ketika orang tua mengajak kita untuk meninggalkan Yesus, untuk tidak ke gereja, untuk menyembah kepada yang lain, jelas kita harus, saudaraku, tetap menghormati orang tua, tetapi tegas menolak perintah orang tua dengan kasih. Nah, saudara sekalian, ada banyak hal lagi, termasuk ketika orang tua minta terus uang dari kita, anaknya. Padahal kita sudah memberikan bagian yang kita mampu. Tetapi kalau orang tua terus minta, merongrong terus, jelas, saudaraku, kita harus tetap hormat kepada orang tua. Tetapi kita tetap harus tegas, karena kita punya keluarga sendiri, suami atau istri, anak-anak sendiri yang menjadi prioritas. Tetap kita membantu orang tua, tapi dengan jumlah yang kita mampu atau kita ikhlas. Nah,
itu juga harus disepakati antara suami istri supaya tidak terjadi keributan. Tetapi saudara sekalian, yang penting adalah apa? Miliki rasa syukur. Karena rasa syukur itu akan membuat kita dengan mudah, saudaraku, mentaati perintah orang tua. Ayo coba katakan, saya mau mentaati perintah orang tua. Haleluya. Sekali lagi, saya mau mentaati perintah orang tua. Sekali lagi, bahwa tidak semua perintah orang tua harus kita ikuti kalau itu bertentangan dengan Alkitab. Tetapi jika itu sesuai dengan Alkitab, kerjakan dan lakukan. Kalau orang tua Anda mengajak Anda untuk pergi ke dukun, ya jelas jangan dituruti. Kalau orang tua Anda mengajak untuk ikut judi, ya jangan dituruti. Tetapi saudaraku, kita harus belajar untuk bijaksana. Nah, kesimpulannya, syukuri setiap kelebihan dan kekurangan orang tua kita. Karena kita tidak bisa memilih kita mau lahir dari orang tua yang mana. Berarti orang tua kita adalah anugerah yang terbaik yang Tuhan beri. Dan mengapa kita harus mensyukuri orang tua kita? Yang pertama, karena rasa syukur akan memampukan kita untuk menerima dan mengasihi orang lain. Sekali lagi, semakin besar rasa syukur kita, hati kita akan semakin lapang dan terbuka, sehingga kita dengan mudah bisa menerima dan mengampuni orang tua atau keluarga kita. Alasan yang kedua, rasa syukur mempererat hubungan dengan orang lain. Dua hati yang berjauhan akan semakin dekat kalau ada rasa syukur. Dan yang ketiga, rasa syukur membuat kita bisa mentaati perintah orang tua, bukan terpaksa, tetapi dengan sebuah hati yang ikhlas. Jelas perintah yang sesuai dengan Alkitab. Saya percaya bahwa ketika kita sungguh-sungguh memperbesar rasa syukur kepada orang tua kita, terhadap orang tua kita, hidup kita makin bahagia dan makin diberkati. Haleluya. Ayo coba katakan, saya mau hidup bahagia. Sekali lagi, saya mau hidup bahagia. Dan saudara sekalian, besok hari Minggu, Anda bisa ikuti ibadah live streaming, ibadah raya Thanksgiving dari Bethany Miracle Center di Philadelphia dengan pembicara Ibu Debbie Basir. Dan Anda yang dari Indonesia, Anda bisa saksikan live-nya jam 7.50 malam hari Minggu, dan juga jam 9.50 malam hari Minggu, dan waktu Jakarta. Dan saya percaya kasih karunia Tuhan menyertai kita. Ayo kita akan berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, kalau kami hari ini belajar akan kebenaran firman. Ampuni kalau seringkali kami mengeluh, bersungut-sungut, bahkan kami benci, dan kami kecewa dengan orang tua kami. Sebab kami percaya bahwa kami bisa menghormati dan mentaati Tuhan yang tak kelihatan. Kalau kami belajar menghormati dan mentaati orang tua kami yang kelihatan. Ampuni setiap sikap dan kesalahan kami kepada orang tua kami. Dan Tuhan, kami mau lepaskan pengampunan. Kalau orang tua kami pernah mengecewakan, pernah menyakiti kami. Sehingga kami sebagai anak bisa mengasihi mereka dengan rasa syukur. Tuhan, mari Kau jamah hati kami, supaya kami bisa menerima dan mengasihi orang lain, termasuk orang tua kami. Dan biar kami bisa, Tuhan, mempererat hubungan dengan orang lain, bahkan membuat kami semakin mentaati perintah orang tua saat kami memperbesar rasa syukur. Tuhan jamah, Tuhan memberkati semua sahabat Mesbah Mujizat, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, dan di dalam nama Yesus yang mengalami pergumulan ekonomi, Tuhan memberkati supaya berkat Tuhan dicurahkan, dan kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan. Setiap permohonan doa yang anak-anak-Mu sudah panjatkan, di dalam nama Yesus, mujizat Tuhan terjadi, kuasa Tuhan dicurahkan. Kami percaya kuasa Tuhan terjadi dengan dahsyat. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami juga berdoa untuk keluarga korban Cianjur, keluarga korban gempa Cianjur, supaya Tuhan yang menghibur mereka dan bawa mereka Tuhan kepada kedamaian, dan berkati Indonesia, berkati negara di mana kami tinggal, termasuk di Amerika, dan biar berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Yesus turun menyertai saudara, memberkati saudara mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin, 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 amin. Jangan lupa untuk Anda subscribe YouTube channel Bethany Miracle Center, dan Anda like, ya, pencet like-nya sekarang, dan jempolnya, dan juga komen yang baik, dan saudara-saudara
sharekan kepada teman-teman yang lain. Dan jangan lupa bahwa YouTube channel Bethany Miracle Center akan selalu hadir setiap hari jam 7 malam waktu Jakarta atau jam 7 pagi waktu New York atau Philadelphia, Amerika. Dan saudara sekalian, besok hari Minggu, Ibu Debbie Basir akan main kita jam 7.50 malam dan jam 90 malam waktu Jakarta. Dan saya yakin anugerah Tuhan dicurahkan. Dan follow Instagram saya, Lukas Kusuma, atau Instagram Bethany Miracle Center. Di Facebook ada juga Bethany Church. Dan saya percaya kasih karunia Tuhan menyertai kita. Happy Thanksgiving buat setiap kita yang merayakan. Dan mari kita tetap percaya rasa syukur akan membawa mujizat yang besar. Sampai berjumpa besok. Tuhan Yesus memberkati.